Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ribut Eli Mustopo dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan bincang bersama Kepala Madrasah Diniyah Usto Ahmad Dahlan bersama beliau Al-Ustadz Soirin sekaligus Kepala Pengasuh dari Pondok Pesantren Tahfidz Quran Ahmad Dahlan Kampus Putri. Nanti dalam bincang kita kali ini akan membahas bagaimana kepemimpinan yang akan dilaksanakan di Madrasah Diniyah ini, terus bagaimana sistem pengajaran yang di Madrasah Diniyah ini, dan bagaimana evaluasi yang dijalankan di Madrasah Diniyah ini. Bismillah, perkenalkan, nama saya adalah Soirin. Saya diamanai sebagai Kepala Madrasah Diniyah Ahmad Dahlan Usto, tingkat Usto, yang itu tingkatnya setelah Ula. Jadi di atasnya itu ada Usto, nanti di atasnya dia ada Ulia. Mungkin di tingkat SMP lah kalau umum ya. Iya, Ustaz. Kemudian selama kepemimpinan yang berjalan memang motivasi tadi atau? Iya, motivasi Anda sebagai kepala sekolah ini bagaimana kok bisa selama ini memimpin Madrasah Diniyah ini? Oke, tentunya karena Madrasah Diniyah ya, lembaga pendidikan agama, tentunya keinginan yang kami ingin capai adalah bagaimana pendidikan agama ini bisa kita tanamkan terhadap anak-anak. Begitu. Oh, siap Ustaz, terima kasih. Terus bagaimana Anda sebagai pemimpin atau kepala di Madrasah Diniyah ini mendeskripsikan seorang pemimpin? Bagaimana Anda menjalani seorang pemimpin di Madrasah Diniyah ini, Ustaz? Oke, baik. Sebagai seorang pemimpin tentunya dia itu atasan dan mempunyai bagian-bagian yang memang perlu dibimbing dari atasan ya. Jadi ya namanya pemimpin ya, itu harus siap mengayomi, siap membimbing ya, entah dari yang mungkin dipimpin dari bagian kurikulum maupun yang lainnya, lebih ke santri, maka ini harus bisa mengayomi pengurus-pengurus yang lain, bagian masing-masing. Yang berarti pada intinya adalah bagaimana dari bagian atasan memimping ustaz-ustaz yang lain, seperti itu Ustaz ya. Siap. Terus bagaimana kepemimpinan di Madrasah Diniyah ini, bagaimana Anda sebagai kepala sekolah menjalankan dengan efektif dan efisien, begitu Ustaz? Baik, tentunya dalam pembelajaran ya, namanya Madrasah Diniyah itu kan waktunya sore, dan itu kan kalau pagi kan lebih banyak waktunya, sedangkan sore mungkin ya 1 jam 2 jam, maka efektifnya adalah pembelajarannya ataupun seorang pemimpin itu menentukan kegiatan anak-anak dalam waktu 1 jam ini mana yang kita ambil. Misalnya pembelajaran Al-Quran, maka kita sesuaikan dengan tingkatnya. Nah, ini mungkin jilid 1 kita target dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu atau bahkan 1 bulan, tergantung kemampuan. Jadi ya kita ada gambaran bagaimana anak-anak itu dalam waktu segini capainya seperti apa, maka itu akan lebih efektif karena yang mengingat waktu yang tadi yang sedikit itu. Oh, berarti disesuaikan dengan kemampuan daripada santri sendiri ya, ya. Lalu untuk administrasi sendiri di Madrasah Diniyah ini sistemnya bagaimana? Bagaimana? Apakah ada bagian tersendiri ataupun diurus oleh siapa? Itu bagaimana? Kalau di Madrasah Diniyah itu biasanya ada namanya operator ya. Operator itu biasanya mengurusi terkait administrasi anak-anak ya, terkait mungkin nanti ketika ada ada pemutakhiran atau DMIS yang dari Kemenak itu, kemudian nanti membuat kalau ada dari Kemenak membuat izin operasional, memperpanjang maupun yang lainnya, maka ini yang mengerjakan adalah operator. Mungkin ya terkait data-data santri, penyimpanan data-data santri ini di operator.
Oh, terima kasih. Berarti ada bagian tersendiri Iya, gitu ada ya, bagian Ustaz, tersendiri, di operator bidang. tadi. Mungkin kalau di umum sekretaris Oh, lah. sekretaris Ya, di madrasah sekretaris. diniyah ini, nggih. Ya, Ya. sekretaris. Baik. Lalu pelajaran apa ataupun kurikulum yang diterapkan di madrasah diniyah ini? Baik, karena kita tingkatannya wusto, jadi mamanya imla ya. Kalau imla itu kan kalau diulai itu mungkin masih bagaimana cara penulisan huruf hijaiyah, kemudian masih mengenalkan. Tapi mungkin di tingkat wusto ini sudah mulai menyambung kata-kata ya, jadi sudah mulai agak naik tingkatnya begitu. Kemudian terkait pembelajaran yang lainnya ya, karena mungkin yang sudah lanjutan dari ula, wusta itu sudah mulai lancar Al-Quran begitu. Oh, berarti ada tingkatan sendiri dari apa tadi, Ustaz? Ula, terus wusta, setelah itu masuk ke ulia. Ya. Itu tingkatan yang paling tinggi seperti itu, Ustaz. Ya. Nah, lalu bagaimana sistem hubungan antara kita atau pengurus di madrasah ini dengan orang tuanya, Ustaz? Jadi bagaimana sistem kolaborasi ataupun yang dijalankan di madrasah ini? Iya, tentunya kami sebagai kepala sekolah dan lembaga itu harus bagaimana menjalin komunikasi dengan orang tua, bagaimana agar anak itu ketika ada problem ya kita bicarakan dengan orang tua, berkolaborasi ya intinya, agar anak itu ya, agar anak itu nanti kalau ada problem sama-sama tahu seperti ini, maka kita adakan ya komunikasi, mungkin ada grupnya, terus kemudian juga pertemuan 1 bulan ataupun ketika menerima rapot ataupun yang lainnya. Oh, seperti itu ya, Ustaz. Iya. Jadi ada komunikasi sendiri ya dengan orang tua dalam rangka nantinya meningkatkan hubungan antara pengurus dengan orang tua. Betul sekali, betul. Terus selanjutnya, satu lagi, terus terkait dengan kesejahteraan untuk ustadznya sendiri, itu yang sistemnya bagaimana? Apakah ada bantuan dari pemerintah ataupun bagaimana? Nah, kalau yang di madrasah diniyah ini bagaimana, Ustaz? Oke, di madrasah diniyah tentunya karena kita adalah lembaganya mandiri, artinya swasta, ya. Tentunya yang pertama anak-anak itu ada SPP, ya tidak banyak. Terus kemudian mencari donatur yang memang siap mensupport kegiatan lembaga. Terus kemudian kadang kan dari pemerintah itu ada program untuk diniyah itu, jadi kadang ya membuat proposal, maka ini bisa membantu untuk memberikan ya meringankan. Kemudian secara terakan itu kalau swasta agak beda sama negeri, karena negeri kan sudah dibantu langsung begitu. Siap, terima kasih. Kalau swasta adalah mandiri gitu. Mandiri berarti pada intinya adalah ada pembiayaan mandiri dari santri dan nanti ada bantuan juga dari pemerintah seperti itu ya. Dari kemana gitu, Ustaz? Ya, dari kemana. Terus misalkan ya, Ustaz, yang namanya di madrasah ataupun sekolah itu pastinya ada problem atau masalah yang dihadapi. Nah, itu bagaimana madrasah diniyah ini dalam menghadapi konflik problem baik santri maupun di pengurus. Nah, seperti itu. Iya, tentunya namanya lembaga ataupun apapun ya, apalagi satu organisasi, terus yang ngurus banyak orang di dalamnya, pasti ada namanya problem, entah satu dengan yang lain atau entah programnya itu. Maka kita lihat apa namanya problemnya itu, maksudnya kita bisa menyelesaikan sebagai seorang pemimpin, maka harus bisa menyelesaikan di antara problem-problem yang ada, kita selesaikan bersama, kita rapatkan bersama. Mungkin kalau santri ya kita rapatkan. Dari solusi ya. Dari solusi bersama gitu. Pada intinya adalah ada musyawarah dalam memecahkan masalah tersebut itu, Ustaz ya. Baik, terima kasih. Terus selanjutnya ini bagaimana evaluasi Anda sebagai kepala sekolah ataupun kepala madrasah dalam mengevaluasi kinerja yang sudah dilaksanakan, Ustaz? Oke, siap. Mengevaluasi kegiatan yang sudah berjalan ya, tentunya kita lihat ya, ada evaluasi bulanan, terus kemudian bulanan ya berarti ya, satu semester makanya kita lakukan ya. Jadi nanti ada yang mungkin di awal sudah kita rencanakan, terus kemudian kita evaluasi ada yang kurang, maka ini kita perbaiki di semester selanjutnya. Oh, seperti itu ya. Visi misi dari madrasah diniyah ini ataupun visi misi dari
pimpinan langsung itu bagaimana Ustaz? Baik, visi misi karena ini adalah madrasah diniyah ya. Iya. Lembaga pendidikan agama, tentunya visinya adalah bagaimana kita memberikan pemahaman keagamaan terhadap anak. Visinya, misinya kita langkah-langkahnya ya kita melakukan pembelajaran di kelas, kemudian kita melakukan praktek langsung baca, terus kemudian mungkin wudhu tidak sekedar mengajarkan di kelas tapi praktek secara langsung. Secara langsung ya, seperti itu. Terus yang lain tadi kita sudah membahas tentang visi dan misi dan kepemimpinan di madrasah diniyah ini. Selanjutnya Ustaz, bagaimana motivasi Anda selaku pimpinan madrasah diniyah terhadap kepada teman-teman kita yang berkuliah di PAI Ustaz? Bagaimana motivasi untuk kita selaku mahasiswa dalam menjalani perkuliahan ini? Oke, siap. Tentunya teman-teman PAI harus bangga yang pertama. Karena apa? Karena teman-teman PAI itu adalah memperjuangkan agama Islam. Itu yang utama. Karena ini sebagai panduan hidup seorang yang beriman ya dalam Islam ini. Nah, itu yang harus menjadi kebanggaan. Nah, kemudian dan juga nanti ketika keluar itu apapun profesinya ya, mungkin sebagai lulusan PAI mungkin tidak tidak punya kesibukan yang lain, umpamanya punya bisnis dan yang lainnya, mungkin punya kegiatan-kegiatan non lembaga ya yang tidak harus ngajar di dalam kelas terus, mempunyai kegiatan ya, maka ini paling tidak apa yang sebagai lulusan PAI itu minimal ya mengajar agama ya, minimal 1 minggu mungkin 1 kali ataupun berapa kali ya, minimal mungkin nanti kalau sudah yang nikah ya ke anaknya gitu ya, jangan sampai meninggalkan yang sudah dipelajari di kampus ya, mungkin terkait agama ini begitu, terkait agama Islam tentunya. Terima kasih Ustadz. Baik teman-teman sekalian, jadi itu sebagai sedikit motivasi dari Ustadz kita, Ustadz Sairin selaku kepala madrasah diniyah di Madrasah Diniyah Wusto Ahmad Dahlan. Pada intinya kita selaku mahasiswa harus selalu semangat ya, karena meskipun itu jurusan kita PAI bukan berarti kita harus hanya di PAI saja kan, tapi mungkin bisa diselingi dengan kegiatan yang lain. Jadi tidak hanya di lingkup PAI tapi di lingkup-lingkup yang lain. Akan tetapi meskipun kita punya kesibukan yang lain, jadi kita juga wajib mendedikasikan ilmu yang kita sudah dapat untuk kemajuan bangsa ini, seperti itu. Terima kasih Ustaz atas informasi yang disampaikan. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Amin. Dan nanti bisa diambil hikmahnya ya kan. Amin. Dan bisa bermanfaat bagi khususnya teman-teman kita yang mengambil jurusan pendidikan agama Islam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Siap-siap.